Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke. Ya, saya kok sendiri nih. Tadi saya berdua. Kenapa kok sendiri ya? Adik-adik tahu nggak di mana teman abang? Itu Kak Leoni, tahu nggak? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Leoni. Hai adik-adik. Hai kakak. Apa kabarnya? Saya anak Tuhan selalu Ceria. Adik-adik yang di rumah selalu ceria dong. Pastinya Kak ya. Pastinya Kak Bang. Oke. Hari ini kita masuk minggu tanggal ke-15 setelah Trinitatis dengan tema Iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Tertulis di mana Kak? Diambil dari Keluaran 2 Ayat 1 sampai 10. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, ya ibadah kita, terlebih dahulu kita Berdoa dulu Bang. Oke, yang dipimpin oleh Kak Leoni pastinya. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Lipat tangannya, kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan, kami akan memulai ibadah kami Bapa, berkati dari awal pertengahan hingga akhir, agar nama-Mu kami permuliakan. Berkati Tuhan adik-adik kami dalam studi mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, sukseskan dalam studi mereka Bapa, supaya mereka menjadi anak yang takut akan Engkau. Berkati Tuhan dari orang tua adik-adik kami dan orang tua kami guru sekolah minggu, berikan kami kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan, jauhkan dari segala marujuka penyakit Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Bapa, berkati dari awal pertengahan hingga akhir, agar nama-Mu kami permuliakan. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita sama-sama mendoakannya, sama-sama mengucapkan amin. Amin adik-adik. Oke adik-adik, hari ini supaya kita mulai ibadah kita di rumah, ya. Jadi adik-adik kita akan bernyanyi, tapi kakak mengenai lagu ini ada tepuk sukacita Kak, supaya adik-adik yang di rumah semangat ya. Ada itu Kak ya? Oke, kita sama-sama ya. Oke, tepuk sukacita. Joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Iya, lagu kita Kak yang berjudul sukacita. Adik-adik yang di rumah supaya semangat. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian dengan penuh sukacita. Sukacita. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Kita akan berdoa votum yang dibawakan oleh Inang Sintua S. Borhutagaol. Adik-adik bangkit berdiri ya.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat yang dibawakan oleh Inang Sintua S. Boru Hutagao. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dari yang pertama sampai yang ke-10. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam. Jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah yang kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah yang kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan epistel yang dibacakan oleh Inang Sintua S. Boru Hutagao. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini dari Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Saya akan baca satu ayat. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi "Oh Sukacitaku", yang kedua mendengarkan Fotum, yang ketiga mendengarkan hukum Taurat, yang keempat kita sudah mendengarkan epistel. Hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Citra. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dengan judul lagu Cuip Cuip. Buat adik-adik yang di rumah, supaya dengan penuh sukacita, penuh semangat kita bangkit berdiri. Laskar Kristus siap.
adik-adik, aduh kita sudah menyanyi dengan penuh sukacita. Kita sudah menyanyikan yang ada pam 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 pam, terus ada yang cuip 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 cuip. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah pada dipersiapkan belum Alkitabnya? Oke, pinter adik-adik. Nah sekarang kita akan mulai ibadah kita hari ini, kita akan mulai khotbah kita. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Ayo kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kebijaksanaan agar kita lebih mengerti dalam khotbah ini. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sudah menyediakan kami waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kali ini anak-anak sekolah minggu HKBP Pardomuan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya jadikanlah firman-Mu itu menjadi jalan terang dan garam bagi mereka, agar kiranya adik-adik sekolah minggu dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarkan kami guru-guru sekolah minggu untuk lebih mampu mengenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Amin. Nah sekarang adik-adik tahu kan? Adik-adik pasti rindu ke gereja. Nah makanya Inang Citra menunjukkan gereja kita nih. Adik-adik sering duduk di situ kan? Sering duduk di sana juga kan? Iya benar. Nah sekarang kita akan mulai membaca Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Inang baca ya dari sini. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang anak laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dengan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Wah, iya. Nah, ini adalah kisah tentang bayi Musa. Adik-adik ingat ya, Musa siapa? Musa itu yang menolong bangsa Mesir, bangsa Israel maksudnya, keluar dari tanah perbudakan. Jadi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dibelahlah Laut Merah. Nah, yang membelah itu siapa? Ya, itu Musa. Nah, kita akan mendengarkan cerita dari bayi Musa kecil. Tapi Inang akan cerita melalui komik. Oke adik-adik? Oke adik-adik, sudah dengar? Nah adik-adik, kita tadi sudah membaca Alkitab. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita mengenai bayi Musa. Nah cerita mengenai bayi Musa ini
berhubungan loh dengan kisah Nabi Yusuf yang sebelumnya Inang pernah ceritakan. Nah, adik-adik masih ingat nggak kisah Nabi Yusuf? Kalau masih ingat, coba tuliskan di komen di bawah ini tanggal berapa Inang ceritakan kisah mengenai Nabi Yusuf. Oke adik-adik? Ayo kita mulai bercerita. Nah, setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Nah, karena itu Firaun yang adalah raja Mesir menjadi takut. Siapa tahu suatu saat jika bangsa Israel menjadi lebih besar dan lebih banyak lagi, mereka akan menguasai tanah Mesir dan memerangi bangsa Mesir. Karena ketakutannya itu, kemudian Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Katanya, "Prajurit-prajurit, kalau kalian melihat ada orang Israel dengan bayi laki-laki, segera bunuh." Kemudian, karena perintah itu, semua ibu orang Israel menjadi takut. Anak-anaknya ditangkap. Ibu-ibu menangis. Mereka meminta tolong kepada penjaga supaya anaknya tidak ditangkap. Tapi penjaga hanya melakukan perintah yang diberikan oleh Raja Firaun. Nah, di sebuah keluarga Lewi, ada satu orang bayi laki-laki yang lahir. Bayi laki-laki ini sangat cantik. Jadi ibunya yang bernama Yokebed menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Karena ibu Yokebed tidak bisa lagi menyembunyikan bayi itu, karena lama-kelamaan itu akan ketahuan. Kemudian ibu Yokebed menaruh bayi itu di atas keranjang yang terbuat dari daun pandan dan dilem dengan ter dan menaruhnya di tepi sungai. Ibu Yokebed sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan bayinya. Jadi dia menghanyutkan anaknya ke dalam keranjang dan meletakkannya di tepi sungai agar ada orang yang memelihara dia dan menjaga bayinya. Miriam yang adalah kakak dari bayi itu, kemudian dia mengikuti kemana perginya bayi itu. Tapi tentunya dari kejauhan. Dia ingin tahu apa yang terjadi kepada adiknya. Pada saat itu, putri Firaun ingin mandi di tepi sungai Nil. Kemudian dia melihat ada peti. Apa itu ya? Terus dia berkata kepada para pengawalnya, "Pengawal, tolong lihat, itu peti apa? Bawa kemari." Nah, setelah pengawalnya melihat, dia melihat ada seorang bayi di dalam peti itu dan dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Miriam yang sejak tadi memperhatikan keranjang adiknya, kemudian melihat putri mengambil adiknya dan mendekati sang putri. Kemudian dia berkata, "Putri, ada seorang ibu susu yang akan merawat bayi itu. Apakah putri berkenan kalau aku mencarikannya?" Dan putri menjawab, "Oh iya, silakan, bawalah dia kepadaku." Miriam kemudian pergi memanggil ibu Yokebed. Tapi putri Firaun tidak tahu jika ibu Yokebed itu adalah ibu yang sebenarnya dari bayi laki-laki itu. Dia memanggil, "Ibu, ayo ibu kita ke putri Firaun. Putri Firaun yang menemukan adikku, bayi kecil. Nah, ibu yang menjaganya. Putri Firaun sudah menyuruh aku untuk mencari ibu susu." Kemudian putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh bayi Yokebed. Nah, akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Yeay, bayi itu jadi selamat. Ketika bayi itu telah besar dan tidak membutuhkan ibu pengasuh lagi, ibu Yokebed menyerahkan kepada putri Firaun. Putri Firaun yang kemudian telah mengangkat anak itu menjadi anaknya, memberikan nama kepada anaknya, yaitu Musa. Artinya ditarik dari air. Nah, demikianlah kisah Nabi Musa yang merupakan keturunan dari bangsa Israel yang tinggal di Mesir dan bukannya jadi dibunuh,
tapi melalui keyakinan Yokebed terhadap Tuhan yang akhirnya menyelamatkan Musa dan menjadikan Musa menjadi bagian dari keluarga Firaun. Nah adik-adik, gimana cerita tentang bayi Musa? Nah benar, bayi Musa itu akhirnya diselamatkan oleh putri Firaun. Padahal Firaun sudah membunuh semua bayi-bayi bangsa Israel. Tapi Tuhan punya cara dengan keyakinan, dengan iman yang dimiliki oleh Mama Yokebed. Dia tetap punya cara untuk menyelamatkan Musa. Yang dulunya Raja Firaun mau membunuh dan menyingkirkan anak-anak laki-laki dalam keluarga Israel. Malah dia sendiri yang akhirnya mengangkat Musa menjadi anak angkatnya. Nah di sini Tuhan punya jalan keluar untuk semua. Yang adik-adik perlukan adalah bagaimana untuk menguatkan hati, tetap berkeyakinan kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan, pasti. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu akan menunjukkan jalan keluar dalam segala persoalan dalam hidup kita. Misalnya adik-adik susah dalam belajar, percayalah, terus belajar, terus berkeyakinan, terus yakinkan, terus bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kuatkan aku, tolong sabarkan aku, berikan aku kesabaran. Nah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi semua permasalahan hidup kita. Nah adik-adik sudah tahu ya, jadi adik-adik harus menjadi anak sekolah minggu yang tetap teguh berkeyakinan kepada Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa apa arti Nabi Musa, apa arti nama Musa? Ya, Musa artinya adalah dibawa keluar dari air. Oke adik-adik, nah sekarang ibadah kita telah selesai. Mari kita satukan hati kita lipat tangan dan tundukkan kepala kita. Tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, jadikanlah kami berkeyakinan kepada Tuhan, mempunyai iman yang teguh, mempercayai Tuhan akan menyelamatkan kami dalam setiap pergumulan hidup kami, hidup adik-adik di rumah. Nah adik-adik sekolah minggu juga Tuhan bimbing mereka, berikan mereka kesabaran dalam pembelajaran mereka, berikan mereka kesabaran dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuntun adik-adik sekolah minggu menjadi garam dan terang bagi dunia, agar kiranya kisah Nabi Musa itu menjadi contoh bagi mereka, agar mereka menjadi tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Anak Allah Bapa Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, warta kita hari ini Minggu 12 September 2021. Buat adik-adik yang di rumah, tetap selalu dijaga kesehatannya, cuci tangan, gunakan masker apabila adik-adik berada di luar rumah, dan banyak minum air hangat, dan selalu jaga jarak. Dan juga yang kedua, warta kita yang kedua adalah buat adik-adik yang nonton YouTube ya, streaming video ibadah kita hari ini, jangan sampai lupa di like, subscribe ya. Tombolnya ditekan ya adik-adik ya, supaya adik-adik dapat mendengarkan ya ibadah kita untuk selanjutnya. Oke, demikian warta kita hari ini. Terima kasih. Shalom. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan judul lagu Cuip-Cuip. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi lagu terakhir dengan judul lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tapi adik-adik, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dimana temanya adalah iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Yang dimana intinya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun masalahnya, apapun kesulitan kita hadapi, maka Tuhan akan selalu menolong, membantu kita dalam menghadapi kesulitan. Itu adik-adik. Jadi adik-adik tetap selalu percaya kepada Tuhan, selalu hormati orang tua, sayang sama abang, adik, dan keluarga di rumah, sama opung juga bang. Oke, pastinya dong Kak. Oke, kita akhiri
ibadah kita hari ini, ibadah online tanggal 12 September 2021. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Ada Satu Sobatku. Dengan penuh semangat kita bangkit berdiri. Laskar Kristus Siap. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. tapi semangat yang patah keringkan tulang.